Kalau emang tidak boleh mencatatkan perbedaan perkawinan beda agama, sementara bahkan MK apa MA ya, gue lupa nih salah satunya itu sudah menetapkan bahwa penganut kepercayaan itu diakui di Indonesia. Penganut kepercayaan itu diakui di Indonesia sebagai satu golongan sendiri. Jadi ada 5 agama, terlalu agama itu kan Buddha, Hindu, Kristen, Kristen, Katolik, Katolik. Konghucu, Muslim. 6 agama yang diakui. Sekarang ditambah 7. Ada yang ketujuh yaitu penganut kepercayaan. Yang mana tidak ada golongan khusus nih penganut kepercayaan gitu loh untuk masyarakat adat gitu ya. Terus kalau misalnya penganut kepercayaan yang satu dengan yang lain mau nikah atau mau kawin gimana? Itu kan satu golongan. Kalau misalnya sekarang. Oke, sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan podcast bersama Landak dan judulnya iya, ada tema, ada gemanya. Iya, seperti yang sudah kita post di Instagram kita, podcast kali ini ngebahas tentang berita yang baru-baru ini hangat ya, tentang surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang menggemakan tentang pelarangan perkawinan beda agama seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, buat sobat-sobat yang ingin bertanya, bisa langsung aja chat di komentar. Kita live di IG dan juga YouTube, dan nanti bisa nonton juga buat kalian yang mungkin gak ada waktu buat nonton live-nya, bisa nonton replaynya di YouTube dan juga bisa dengar audionya di Spotify, seperti itu ya. Oke, dan juga buat teman-teman yang belum tahu, Landak sekarang udah ada aplikasinya loh, jadi bisa cek di Play Store kalian ya. Buat kalian pengguna Android, untuk iOS-nya nyusul. Oke, ya, di sini sudah ada Bapak Hans pribadi. Pak, kok kaku banget kayaknya Pak? Kayak kanebo kering. Lagi cosplay Pak. Cosplay kanebo Oke kering. Pak, oke kita langsung mulai aja ya Pak ya. Sensitif nih topiknya. Ini sensitif banget ini. Topiknya sensitif. Karena ada yang bilang mungkin ini pelanggaran HAM kah, atau ini Hamka tuh bukannya yang itu, yang lagi berkasus. waduh, saya nggak mau sebut yang itu ya. Hak asasi manusia maksudnya ya, Oh. sobat-sobat sekalian. Ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan inilah. Ini pertanyaan yang perlu ditanyakan. Iya dong, kalau nggak perlu ditanyakan nggak ditanyakan. Oh iya betul. Agama, hukum, sama cinta. Waduh. Mana yang lebih penting menurut Bapak? Ini santai aja kita ya. Ya santai dong, kita nggak perlu inilah tegang-tegang lah. Tadi apa? Agama, hukum, dan cinta. Kita itu, ini gue ngomong dalam konteks gue seorang advokat gitu ya. Ya. Karena kita negara Indonesia dan negara hukum, di mata gue yang paling penting tetap hukum. Kalau secara personal? Personal menurut gue susah nih. Karena kalau kita ngomongin agama, cinta, dan hukum, itu 3 spektrum yang beda yang nggak bisa dipilih sih menurut gue. Kayak ya cinta itu kan antar personal ya, manusia dengan manusia. Ya. Hukum itu antar manusia dengan manusia, juga antar manusia dengan pemerintah. Sementara kalau kita ngomongin agama kan antara manusia dengan sang pencipta. Jadi kayak bukan 3 spektrum yang apple to apple untuk di-compare sih menurut gue. Tapi kan bisa jadi kayak itu karena spektrum benar-benar berbeda ya. Itu kan berarti ada orang-orang yang biasanya condong ke satu karena dia berarti nggak bisa menyamakan 3 hal ini dalam hidup mereka untuk jadiin prioritas. Seperti itu kan? Kalau gue sih condong ke apa ya? Kalau nggak hukum cinta mungkin ya. Kenapa? Nggak ada alasan sih, gue tanya kenapa, gue nggak tahu sih alasannya kenapa. Mungkin itu kayak personal preference kali ya. Personal preference. Oke. Nggak ada logical reasoning di belakangnya. I see. Pustakawan mendunia bilang hukum. Wih, hukum. Hukum harga mati. Mati harga hukum. Hukum Nggak, mati hukum harga. mati aja, jangan mati iya, harga iya. hukum. Iya. Mati bayar pakai hukum, gimana ceritanya? Bisa lah. Enggak. Oke, kalau seperti itu, ini kan yang baru-baru ini keluar surat edaran dari Mahkamah Agung mengenai Heboh ya. ya heboh banget nih Heboh, pernikahan beda agama, Ya. perkawinan beda agama nggak boleh dicatat gitu kan. Betul. Menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimana mengenai surat edaran ini? Oke, mungkin sebelum ke sono, mungkin teman-teman harus tahu juga dulu, maksudnya sejauh ini praktiknya itu seperti apa, Ya. gitu ya. Jadi sejauh ini tuh sebelum ada surat edaran ini emang pernikahan beda agama tuh statusnya tuh abu-abu. Maksudnya
tidak dilarang, tapi juga tidak jelas diperbolehkan. Namun dimungkinkan. Nah, kenapa? Karena kan Undang-Undang 1 tahun 74 gitu tuh menyatakan bahwa pernikahan itu adalah yang sah secara agama gitu ya. Sesuai dengan ajaran agama, atau seperti itulah bunyinya gitu. Makanya untuk rekan-rekan yang teman-teman yang selama ini mau nikah beda agama, ketika pasangannya mungkin misalnya Buddha dengan Katolik gitu ya, atau Katolik dengan Kristen, Kristen dengan Hindu dan lain-lain lah gitu ya. Itu mereka melakukan pernikahannya atau perkawinannya itu 2 kali secara agamanya. Misalnya Hindu dengan Katolik gitu ya. Maka kan mereka akan menikah dulu dengan secara Hindu sesuai dengan adat Hindu gitu. Lalu setelah itu mereka menikah, keluar dong dari Hindu tuh misalnya catatan pernikahan lah, perkawinan secara Hindu begitu ya, surat keterangannya dari agama. Lalu dari Katolik juga surat kawinnya, surat nikahnya secara agama Katolik gitu. Nanti kedua itu dibawa ke catatan sipil. Nah, catatan sipil ini memang juga serba salah jadinya. Karena tugasnya catatan sipil itu kan sebenarnya hanya mencatatkan. Mereka tidak mengesahkan perkawinan sebenarnya. Fungsi mereka adalah pencatatan fungsinya. Ya nyatat aja gitu ya. Cuman ada beberapa yang memang masih mengartikan UU 1 tahun 74 itu harus sama agamanya. Jadi ada tidak jarang lah kita menemui catatan sipil yang menolak untuk mencatatkan 2 perkawinan yang beda agama. Perkawinan yang 2 beda agama lah gitu intinya. Nah, biasanya metodenya adalah ketika ditolak oleh catatan sipil, maka pasangan itu akan membawa rekor pernikahannya itu secara agama sah di agama masing-masing itu ke pengadilan setempat, pengadilan negeri. Untuk diajukan pengesahannya atau penetapannya oleh pengadilan. Bahwa pernikahan ini adalah sah, lalu penetapan pengadilan yang dibawa ke catatan sipil. Seperti itu. Nah, itu yang makanya sekarang dengan surat edaran ini yang jadi gejolak tuh itu. Kalau pengadilan tuh dianjurkan untuk tidak boleh mencatatkan lagi. Melakukan pengesahan atau penetapan mengenai yang si beda agama ini. Itu kan makanya jadi heboh. Tapi kalau ngomongnya dianjurkan, apa berarti itu apa mereka bener-bener gak bakal mau catat? Itu jadi gini, kita harus paham dulu kedudukannya surat edaran Mahkamah Agung. Kekuatan hukumnya seperti apa. Jadi surat edaran Mahkamah Agung ini bahkan sebenarnya tidak sekuat perma. Perma itu peraturan Mahkamah Agung. Surat edaran itu sifatnya lebih ke anjuran untuk himbauan gitu ya, pedoman yang tidak ada sanksinya sebenarnya secara administratif gitu ya. Di dalam lembaga peradilan. Karena MA kan mengepalai peradilan di Indonesia. Bukan MK ya, kita ngomongin MA. Jadi sebenarnya secara perundang-undangan itu dia masuknya ke jauh di bawah undang-undang. Gitu. Levelnya ya, kita ngomongin level, kita nggak akan ngebahas level perundang-undangan lah. Paling gampang, paling atas pasti undang-undang dasar gitu ya, terus undang-undang, terus bla 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 ke bawahnya. Nah, SEMA ini sebenarnya nggak masuk di situ, gitu loh. Cuman memang SEMA ini seringkali menjadi panduan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara atau melihat suatu perkara. Karena lagi-lagi ya SEMA ini kan ibaratnya kayak memo lah dari Pak Bos. Gitu loh, untuk para hakim-hakim yang memang kedudukannya di bawah MA gitu loh. Makanya jadi dilema juga ketika hakim misalnya mau bertentangan dengan SEMA, berarti kan bertentangan dengan himbauan dari pimpinan begitu kan. Nah, cuma kan jadi pertanyaan lah, ini gimana kok bisa hakim yang katanya corong undang-undang itu gerakannya jadi dibatasi gitu loh. Karena adanya surat edaran ini yang sebenarnya secara peraturan perundang-undangan posisinya di bawah undang-undang perkawinan. Gitu sih. Itu yang jadi dilema sekarang yang gue pahamin sih gitu ya. Maksudnya gue sebagai praktisi juga memahaminnya kayak ini gejolak-gejolak yang kebetulan karena MA nih ngurusin hukum sih ya, ngurusin undang-undang, makanya jadi bingung gitu loh. Ini hakim jadi harus bagaimana gitu loh. Tapi berarti kalau seperti itu keadaannya, berarti SEMA itu suatu saat bisa jadi bagian dari undang-undang. Maksudnya poin yang di dalam SEMA itu akan dimasukkan ke undang-undang. Kalau itu bisa aja kan ya, namanya semua poin bisa berubah jadi undang-undang. Cuman tidak bergantung pada MA karena MA kan tidak dalam fungsinya untuk membuat undang-undang. Kalaupun dia mau mengubah undang-undang juga bukan MA tapi kan di MK. Jadi gini, kalau peraturan perundang-undangan, undang-undang gitu ya, level undang-undang, kalau ada judicial review itu ranahnya MK. Di bawah undang-undang itu ranahnya MA. Sementara levelnya si undang-undang perkawinan 1 tahun 74 ini kan undang-undang. Jadi kalau mereka mau merubah itu ya harusnya ke MK, judicial review gitu loh. Iya benar-benar. Tidak dalam ranahnya MA lah untuk merubah undang-undang. Mereka cuma bisa mengajukan ya? Enggak juga sih, biasanya emang nggak mengajukan, yang mengajukan rakyat, masyarakat umum.
khalayak umum yang mengajukan judicial review itu. Kita minum dulu dari gelas Landak. Silakan. Yang haus. Udah ada aplikasinya loh. Ya guys, Android. sekali lagi Landak sudah ada aplikasinya, jadi bisa di-download langsung buat kalian pengguna Android. Bisa dicek langsung di Play Store ya. Iya. Di search Landak. Hari ini kita bahas ini ya, SEMA 2 tahun 2023. Yap. Soal yang nggak boleh katanya mencatatkan perkawinan beda agama. Iya, masa nggak boleh sih? Gimana kalau misalkan dua insan yang berbeda agama aja? Iya, masa Jatuh. cinta dua manusia dipisahkan oleh SEMA? Buat baru tuh. Iya. Cintaku dihalangi SEMA. FTV itu. Iya. Cintaku terbentur SEMA. Oke. Tadi kan kita bahas soal Iya. Dari pustakawan mendunia. SEMA berarti seperti surat nyasar. apakah seperti itu? Apakah sama seperti surat nyasar? Kalau dibilang surat nyasar enggak sih, agak kasar sih itu ya kalau surat nyasar. Enggak, SEMA tuh kayak gini loh, kayak misalnya Kementerian Keuangan misalnya gitu ya. Terus Pak Dirjen, Pak Sekjen atau Bu Menteri gitu ya mengeluarkan surat edaran himbauan untuk misalnya tidak mengumbar kekayaan, misalnya kemarin sejak yang masalah Mario Dendi itu ya, tidak mengumbar kekayaan, tidak flexing gitu-gitu, itu surat edaran bentuknya. Ya. Itu himbauan. Nah, ketika pejabat-pejabat di bawahnya tidak melakukan surat edaran itu berarti bertentangan dengan himbauan dari pimpinan, Ya. gitu kan? Ya jadi catatan negatif aja sebenarnya. Itu kita ngomong di kementerian, ya. Nah, karena kementerian kan ngomongnya teknis ya, ngomong teknis gitu kan. Ini jadi beda karena ya tadi gue bilang bahwa SEMA ini ngurusin hukum dan si majelis hakim yang mendapat himbauan ini itu harusnya adalah corong undang-undang gitu loh. Bukan sekedar ngurusin hal teknis. Dan kebetulan yang disemakan ini adalah sesuatu yang bisa merubah interpretasi hukum gitu. Oke. Apakah sudah terjawab? Admin Pustakawan Dunia. Betul ya namanya ya, Pustakawan Dunia ya? Ngeri nih pustakawan dunia. Kenapa tuh? Pustakawan Indonesia aja pinter banget berarti ini pustakawan dunia bro. Lebih pinter lagi berarti. Levelnya udah. Jadi Pustakawan Indonesia nggak sepinter Pustakawan Dunia. Iyalah dunia. Mendunia. Oh, iya. Lanjut. Dunia lebih kepanjangan. Nah, oke. Tadi kan kita bahas soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena relate dari sana ya. Betul, karena dasarnya semua perkawinan kan belum berubah nih sampai sekarang. Masih undang-undang itu. Saya sempat baca sih soal undang-undang itu. Ada satu pasal tentang pelarangan perkawinan. Di pasal 8 poin F itu dia ngebahas tentang salah satu poin pelarangan perkawinan itu yang saya tangkap adalah bergantung dari aturan agama yang berlaku. Betul, Itu ya. betul. Berarti kan sebenarnya dari sisi Mahkamah Agungnya sendiri bergantung sama aturan agama itu kan untuk pencatatannya. Iya, betul. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya kira-kira apa sih yang dipermasalahin dari pasal-pasal itu? Iya, tadi kan balikan bahwa undang-undang itu tuh intinya mengatakan bahwa pernikahan yang sah itu berdasarkan peraturan dari agama masing-masing. Bagaimana agama itu menyikapi perkawinan beda agama. Makanya tadi kan praktisnya selama ini itu adalah mereka menikah secara agama masing-masing dulu dengan asumsi kedua belah pihak agamanya udah oke nih. Berarti kan sudah memenuhi unsur tadi tuh, tidak dilarang oleh agama. Iya. Ya, saya gue nggak ngomong agama tertentu lah gitu ya, agama apapun lah, selama itu keluar suratnya, meaning that artinya udah diokein nama agama itu gitu kan. Dan menurut gue personally, peradilan kita itu tidak dalam posisi atau tidak dalam kompetensi untuk menilai atau menelaah atau memahami secara mendalam larangan atau apa yang diperbolehkan, apa yang tidak boleh oleh setiap agama yang diakui di Indonesia. Oh. Ya, kecuali kita bicara muslim, karena muslim sudah ada KHI, kompilasi hukum Islam. Ya. Maka itu spesifik, karena peradilannya pun spesifik, peradilan agama. Sementara perkawinan yang lain kan dimohonkannya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri tidak dalam posisi untuk menilai agama Buddha tuh ngebolehin nggak sih? Mereka bukan petinggi agama. Mereka nggak perhatikan itu ya. Iya, mereka bukan petinggi agama tersebut gitu loh. Mereka tidak dalam posisi untuk menilai itu. Jadi mereka juga tidak dalam posisi untuk menolak kalau ada agama tertentu yang sudah mengeluarkan suatu perkawinan tertentu gitu loh. Kayak tadi misalnya Buddha dengan Hindu. Kalau dua-duanya sudah oke, menurut gue lagi-lagi opini gue adalah pengadilan tidak dalam posisi untuk mengatakan ini tidak boleh. Karena kalau seperti itu artinya pengadilan mengambil posisi melangkahi petinggi agama yang sudah mengesahkan perkawinannya. Gitu loh. Oke. Kecuali nantinya selain KHI ada kompilasi hukum Buddha, kompilasi hukum Hindu
yang sudah dituangkan secara diundang-undangkan ya itu mungkin beda cerita. Cuma sekarang kan nggak ada. Oh, ya berarti sekarang posisinya mereka nggak dalam posisi untuk melarang seperti itu ya. Betul, karena ya mereka bukan petinggi agama. Bukan petinggi agama. Betul. Dan mereka cuma tahu aja yang penting dari sisi agama Sudah oke. masing-masing sudah oke atau belum Ya. seperti itu ya. Nah, dari kejadian ini kira-kira ada konsekuensinya nggak sih buat pasangan yang sudah menikah tapi beda agama? Kalau yang sudah menikah tapi beda agama dan sudah tercatatkan di catatan sipil ya nggak ada sih sebenarnya. Nggak kena impact mereka ya? Nggak ada, nggak usah khawatir lah itu ya. Yang jadi masalah nanti kalau yang kedepannya. Kalau yang udah lewat mah sudah gitu loh, sudah selesai. Kan sudah catatkan sipil, sudah sah secara hukum ya sudah. Gitu. Oh bagus lah kalau seperti itu lah. Kan kasihan ya, Iya. dicibir sama keluarga, Iya. dijauhin temen. Jangan sampai cintaku terhalang sema, terus habis itu kayak rumah tanggaku bubar karena sema gitu. Rumah tanggaku bubar sema. Bubarkan aku sema gitu. Kok minta? Siapa yang mau bubar? Nggak ada. Iya kan? Jangan sampai gitu lah. Tapi ini yang tadi kan saya sempat ngomong soal HAM gitu kan. Itu yang jadi apa ya istilahnya ya? Jadi perhatian juga gitu dari SEMA ini. Apakah dari MA bisa memastikan bahwa keputusan ini kan walaupun jatuhnya himbauan ya, tidak melanggar HAM gitu. Karena kan kebebasan mencintai itu Berat nih. tidak sepatutnya. Cintaku Kan terhalang sema. lagi-lagi Cintaku terhalang sema. lagi cintaku terhalang sema gitu kan. Kan kasihan yang kayak udah jatuh hati satu sama lain. Tahu-taunya Udah nggak direstuin keluarga. Iya, udah nggak direstuin keluarga. Nggak direstuin negara. Nggak direstuin negara. Udah gitu rumah ibadahnya juga mungkin nggak restuin juga. Aduh. Oke. Ya. Kalau menurut gua SEMA ini agak gegabah sih dikeluarin sama MA. Dan gua bahkan nggak bisa sebagai praktisi hukum ya, gua nggak bisa menebak-nebak apa sih tujuannya SEMA ini gitu loh. Kenapa sampai diperlukan ini? Toh sebenarnya sekarang ini nggak ada masalah gitu kan. Kemarin sempat gue baca di salah satu berita gitu ya, katanya MA menjelaskan ini diambil karena banyaknya pengadilan yang mencatatkan perkawinan beda agama didasarkan pada undang-undang di Dukcapil. Ya kalau memang itu masalahnya ya dispesifikan aja gitu loh. SEMA-nya dispesifikin, jangan bilang bahwa tidak boleh mencatat beda agama gitu kan. Itu kan sangat general gitu. Kalau kita ngomongin HAM, gue sendiri nggak tahu ya kenapa orang Indonesia senang banget dikit-dikit dikaitkan sama HAM gitu ya. Hak asasi manusia, lama-lama jadi semua hak asasi manusia gitu ya. Walaupun kalaupun mau ditarik ke HAM, menurut gue yang menjadi masalah adalah ketika kita melarang perkawinan beda agama, itu sama saja kita menurut gue, ya ini agak ditarik agak jauh sih. Kita membatasi pilihan agama orang gitu loh. Oh. Gitu dong, kita secara sistematis kita bilang lu mau menikah sama seseorang, lu harus pindah salah satunya. Ya, itu kan memaksakan orang untuk meninggalkan kepercayaannya Betul, sendiri, kan? gitu. Sementara dan jadi aneh lagi gini, kalau emang tidak boleh mencatatkan perkawinan beda agama, sementara bahkan MK apa MA ya, gue lupa nih salah satunya itu sudah menetapkan bahwa penganut kepercayaan itu diakui di Indonesia. Penganut kepercayaan itu diakui Indonesia sebagai satu golongan sendiri. Jadi ada 5 agama, agama itu kan Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, Muslim. 6 agama yang diakui. Sekarang ditambah 7. Ada yang ke-7 yaitu penganut kepercayaan. Okay. Yang mana tidak ada golongan khusus nih penganut kepercayaan gitu loh untuk masyarakat adat gitu ya. Terus kalau misalnya penganut kepercayaan yang satu dan yang lain mau menikah atau mau kawin gimana? Itu kan satu golongan ya. Berarti Ya, kalau misalnya secara tapi kan- aturan mereka kan berarti harusnya nggak ada yang pindah di situ dong. Loh, tapi kan penganut kepercayaannya bisa beda-beda. Iya, berarti nggak Nah, aneh dong berarti kalau gitu. secara sipil kan catat kan Sama sama Nah, berarti kan. aneh berarti kan sementara itu agamanya beda-beda bisa jadi aturannya beda antara kepercayaan satu dan kepercayaan yang lain gitu loh. Maksudnya kalau emang mau ngatur sampai situ ya nggak sesimpel ini juga gitu loh. Kalau emang dia cuma spesifik mau misalnya untuk fasilitasi lah teman-teman yang muslim, karena di KHI jelaskan itu nggak boleh gitu ya, pasangan muslim dengan non muslim ya silahkan di spesifikin aja gitu, spesifik bahwa untuk jika salah satu mempelainya muslim maka tidak boleh menikah dengan pasangan yang non muslim. Itu kan lebih spesifik gitu loh, jadinya tidak nggak buyar begini gitu loh, semua orang nggak boleh. Dispesifikin kan maksudnya kan secara aturan agamanya sudah jelas gitu. Iya, tapi kalau memang mau dispesifikin gitu, makanya gue bilang tadi, gue nggak paham arahnya SEMA ini mau kemana, karena gue nggak merasa ada kebutuhan yang urgent untuk ini gitu loh. Kalau memang mau revisi undang-undang sekalian semua.
Wah, berapa lama itu? Udah dari tahun 74 bro. Iya bener. Nggak selesai-selesai kan Iya. seperti itu kondisinya. Makanya gue nggak ngerti gitu loh. Gue sebagai praktisi ngerasa kayak ini kok kayak kurang kerjaan gitu. Emang nggak ada kerjaan lain kah di sana gitu? Kurang kerjaan apa gimana? Iya, karena jelas di undang-undang perkawinan kita udah jelas gitu loh bahwa kalau yang dilarang sama agamanya ya nggak boleh gitu kan. Ya kalau memang ada agama tertentu yang melarang secara spesifik, ya berarti udah jelas dong berarti itu aturannya. Iya. Apalagi yang perlu diperjelas gitu loh. Iya. Kalau agama yang lain membolehkan, terus sudah ada keluar surat keterangan perkawinannya, siapakah pengadilan untuk menolak itu gitu loh. Terus bagaimana kalau ada misalnya catatan sipil yang nakal misalnya, nggak mau mencatatkan, padahal dua agama sudah oke. Terus mereka mau kemana? Ke dukun? Kenapa dukun? Ya karena yang pasti-pasti aja udah mulai nggak pasti. Iya, kamu kan yang kayak begini tuh biasanya kan mereka nih ada nih orang pasangan-pasangan yang istilahnya beda agama, beda kepercayaan karena tahu susah banget nih di Indonesia buat nikah. Mereka sampai lari ke luar negeri biar bisa Ya, atau pindah agama. mewujudkan cintanya. Atau pindah agama. Atau pindah agama. Ya kan jadinya sedih kan. Maksudnya kok demi katanya apa kita menjunjung tinggi undang-undang, keagamaan, kita negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi lupa bahwa ya agama tuh juga pilihan, bro. Agama tuh pilihan dan tiap agama punya batas toleransinya masing-masing gitu dan itu nggak bisa dipaksakan. Iya, betul itu. Itu nih biasanya nih gara-gara perbedaan agama. Tadi kayak kasus-kasus yang saya ceritain tadi, misalkan pindah agama atau misalkan lari ke luar negeri. Ini menyebabkan perpecahan keluarga juga kadang-kadang. Nah itu sama sih. Menurut gua penyakitnya nyampe ke keluarga juga. Maksudnya gua ya ini sensitif lagi ya, ini sensitif. Ya. Kalau ada yang tersinggung gue minta maaf. Ya. Tapi banyak sekali keluarga Indonesia juga yang memaksakan agamanya ke keturunannya. Yap. Ya kan? Maksud gue kayak harusnya agama itu pilihan. Hak asasi manusia itu harusnya nggak tergantung sama keluarga, nggak tergantung sama orang tua. Ya mengarahkan boleh, tapi ketika akhirnya seseorang memilih jalan yang lain ya tidak boleh dilarang, harusnya nggak boleh dikucilkan gitu. Ya, sebenarnya agama pilihan hidup ya. Betul. Agama itu pilihan. Tapi Kan hubungan agama itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. ya. Bagaimana beda bahasa lah gitu ya mungkin ya. Kan apa yang mungkin cocok di kita belum tentu cocok di orang lain gitu kan. Ya saling menghargai aja, kalau nggak jadinya apa yang ada di kakinya Garuda tuh Bhinneka Tunggal Ika jadi bullshit aja. Ya dong. Jadi sekedar slogan. Bener. Iya, sekedar slogan. Sekedar slogan. Tapi emang kan kalau yang kayak begitu kan biasanya mungkin keluarga di Indonesia itu karena mereka itu menjadikan agama itu sebagai panduan untuk mendidik. Bisa jadi. Membesarkan. Bisa jadi. Banyaknya begitu memang. Makanya terkesan mewariskan gitu. Lo nggak boleh pilih agama lain lah gitu. Ikut aja agama kita. Ya, itu pilihan orang tua dan pilihan anaknya sebenarnya. Ya. Mau apa enggak gitu kan. Tapi kalau kita balik ke SEMA, negara tidak dalam posisi itu gitu loh harusnya. Yep. Itu sama aja kayak bilang kayak udah lu sekalinya lu pilih agama, berarti your choice of jodoh ya di situ-situ aja. Nice. Yep. Oke, lanjut bahas soal SEMA tadi ya. Terus kalau misalnya udah kejadian seperti ini, misalkan masih ada pasangan yang mau menikah, tapi dalam kondisi mereka berdua itu beda agama seperti itu. Proses hukumnya gimana gitu untuk mereka menentang hal ini? Oke, kalau ada klien gue yang datang begitu ya ke gue sebagai advokat, gue kan bilang tabrak aja. Tabrak aja? Lakukan aja selama ini sudah dilakukan gitu loh. Menikah secara agama masing-masing, kanan kiri gitu ya. Yang agamanya si perempuan, agamanya si laki-laki, menikah, ajukan ke catatan sipil. Kalau emang ditolak, ajukan ke pengadilan negeri. Oh. Kok masih ditolak juga? Banding. Banding? Wah gila, berat banget. Ya itu makanya dengan adanya SEMA ini akan memperberat. Selama ini udah berat bro. Selama ini tuh udah administrasinya tuh banyak dan panjang kali lebar gitu loh. Kan ditambah SEMA ini ya membuat bisa jadi para majelis hakim makin ragu gitu loh untuk menetapkan. Nanti nggak ditetapkan, kumpul kebo ditangkap juga. Ya kan? Bener. Emang nggak jelas lama-lama. Waduh. Memang ya, ujian cinta seberat itu. Iya. Belum ngomongin apa harus ngutang kanan kiri buat resepsi. Iya. Angpaunya nggak cukup, amplopnya nggak cukup kan? Nggak cukup. Kalau Amplopnya itu nggak cukup. tolong komplain sama tamunya. Iya. Makannya banyak, 4 piring. Nasi cuma 20.000 gitu kan.
parah bener. Contoh ya, contoh. Ya, contoh. Gitu. Berarti ini selama ini masyarakat itu banyak yang mengobjeksi hal ini gitu. Apa nih yang beda agama? Soal surat edaran ini. Banyak yang mendukung juga sih bro, tampaknya. Oh, kelihatan banyak yang dukung. Banyak yang juga. dukung juga, karena gini gue bilang tadi kan, ada agama tertentu yang memang ajarannya udah jelas. Ajarannya udah jelas bahwa nggak boleh nih yang beda agama. Dan sepemahaman gue, ini asumsi gue lagi-lagi, tapi ini asumsi pribadi, karena gue harus pribadi. Makasih loh disclaimer. Udah jelas nama Anda. Ini tuh munculnya awalnya gejolaknya ketika waktu itu ada yang heboh, yang pasangan antara Muslim dan Katolik yang foto pakai hijab di dalam katedral. Oh, ya, saya pernah lihat postingan. Ya. Feeling gue sih gara-gara itu kemungkinan besar gitu loh, karena emang ada gejolak di situ lah, banyak yang protes dan segala macam gitu ya, karena kebetulan memang kan di agama si perempuannya Muslim sangat dilarang tuh untuk menikah pasangan Muslim dengan non Muslim kayak gitu. Kok sampai segitunya sih? Nah makanya gue bilang sebenarnya tadi tuh banyak juga yang mendukung, bahwa mereka merasa oh ini sudah mendukung ajaran agama mereka gitu ya. Kita ngomong aja teman-teman yang di agama Muslim mungkin merasa ini adalah bentuk support begitu lah atas agama mereka. Cuman yang mereka mungkin kita juga harus perhatikan bersama adalah agama kan nggak Muslim doang di Indonesia yang diakui. Itu dia. Gitu loh. Dan teman-teman yang Muslim sudah punya koridornya di pengadilan agama, sudah punya koridornya di kompilasi hukum Islam kayak gitu. Yang tadi gue bilang kalau memang kemarin kebobolan lah kompilasi hukum Islamnya begitu ya, karena dibolehkan perkawinan antara Muslim dengan Katolik misalnya gitu ya. Itu ya silakan semanya diarahkan ke sana gitu loh. Ya. Spesifik bahwa kalau tetap harus memperhatikan hukum agama masing-masing kayak gitu. Jangan sampai bilang langsung otomatis melarang begitu untuk yang lain, karena belum tentu agama yang lain melarang gitu loh. Toh kenyataannya Katolik banyak yang ada juga yang bersedia gitu loh untuk menikahkan yang beda agama, pasangan Katolik dengan agama lain. Ini contoh gitu ya. Buddha pun demikian gitu loh. Setahu gue dan sepengalaman teman-teman di sekeliling gue. Iya, selama ini gue lihat juga seperti itu sih. Wah, gila. Gitu. Jadi jangan lupa lah bahwa di Indonesia ini nggak cuma satu agama. Ya. Menghargai agama orang lain itu penting, dan juga kita, ya gue paham juga sih kenapa pada mendukung gitu ya. Gue paham mendukung karena ya sesuai dengan agamanya gitu kan. Ketika sesuai dengan agamanya mereka merasa senang lah bahwa relate mereka. Ya relate, terus diakomodir, masa dilindungi gitu kan. Ya itu. Walaupun sebenarnya ini kalau kita ngomong open-openan aja gitu ya. Kalau mau orang lain ngelanggar kan dosa di mereka, bukan dosa yang lihat. Kayak kenapa diatur gitu? Enggak, kenapa pusing gitu loh. Kenapa netizen pusing banget? Iya, mereka Maha benar, maha suci. Iya benar, satu. Kedua ya itu satu-satunya entertainment mereka. Oh benar. Kalau negara ini lurus-lurus saja, mereka nggak tahu mau cari entertainment dari mana. Benar. Ampun netizen, diserang gue. Oke, terus kalau misalkan soal ini pernikahan beda agama, itu biasanya berdampak nggak sih kalau misalkan amit-amit nih mereka berada di satu titik mereka pengen cerai? Secara hukum? Secara hukum. Oke, selama ini jadi yang beda tuh antara di Indonesia, terutama kalau cerai kan berarti ngomongin hak asuh, pembagian harta gono gini gitu ya. Itu termasuk warisan lah. Ya. Itu yang dibedakan itu dua, antara pasangan muslim-muslim, maka panduannya adalah kompilasi hukum Islam di pengadilan agama, dan pasangan yang non-muslim. Ya. Selama ini pasangan yang muslim dengan non-muslim itu masuknya kategori pasangan non-muslim. Oh, itu diaturnya sama undang-undang kitab undang-undang hukum perdata, dan diadilinya di pengadilan negeri. Oh beda-beda ya? Beda, memang sudah dibedakan, ruang-ruangnya tuh dibedakan. Nah menurut gue ya selama ini sudah begitu gitu loh, nggak dan udah cukup jelas lah panduannya. Kalau yang itu berarti nggak ada efeknya? Harusnya nggak ada efek secara yang gimana banget, harusnya nggak sih. Karena kebetulan di law firm gue pun lagi menghandle dua perceraian, yang satu adalah pasangan muslim-muslim, ya. Yang satu lagi adalah pasangan non-muslim. Dan memang panduan yang kita jadikan kitab suci gitu ya, jadi guidance juga beda memang. Yang satu hukum perdata, yang satu lagi adalah ya kompilasi hukum Islam. Jadi kalau gue balik lagi ke opini gue, ya ini unnecessary sema aja menurut gue. Kayak
lagi nggak ada apa-apa gitu kan, tahu-tahu kolamnya ditepok tuh, ceplak gitu kan. Oh, kasarnya berarti tidak penting. Banyak hal yang lebih penting. Oh, banyak hal yang lebih penting. Banyak hal yang lebih Urgent, lebih urgent, penting harus untuk diurus. diprioritaskan. Ah, Oke. Berarti bukan nggak penting ya? bukan Tapi nggak ada hal penting. lebih bukan nggak penting. Hampir semuanya yang lain lebih penting lah. Oke. Ya karena pada dasarnya semuanya penting kan. Semuanya penting, betul. Kalau nggak penting nggak mungkin sampai MA lah bro. Oh iya benar. Itu benar Agung, sekali. Mahkamah Agung. Iya. Benar. Agung. Jadi bukan nggak penting ya, Iya. tapi ada yang lebih penting harusnya. Iya, betul. Nah, hal ini seharusnya tidak. Dan harusnya kan teman yang mulia di Mahkamah Agung ini adalah segelintir orang yang paling paham hukum di Indonesia. Yep. Gitu loh. Gue yakin lah mereka juga mungkin jauh lebih paham hukum daripada gue dan tekan-tekan advokat gitu kebanyakan ya gitu ya. Gue yakin juga harusnya ini mungkin bisa ditelaah lebih bijaksana lagi lah. Dan kalau memang sudah blunder gitu ya, jangan terlalu di-defend juga di media. Kan anggaplah ini, ya kita sering lah ngeliat ada surat edaran yang mungkin nggak ditolak sama masyarakat, tuh hal yang biasa lah. Maksudnya pemerintah ngeluarin kebijakan, kehakiman ngeluarin kebijakan, kejaksaan ngeluarin kebijakan yang blunder gitu ya kategorinya, atau blunder maksudnya ditolak lah sama masyarakat atau dianggap membuat polemik lah gitu ya. Jadi memecah masyarakat, ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya. Dan suaranya keras gitu ya maksudnya. Ya silahkan direvisi aja gitu loh. Oh misalnya ini maksudnya kurang jelas, ditambahkan penjelasannya, dirinciin lagi dan segala macam supaya meredam polemik yang nggak penting-penting amat ini gitu loh maksud gue. Dan janganlah maksudnya nyenggol ranah-ranah agama orang gitu loh maksud gue. Kayak ya yang sudah berjalan sudah fine, nggak ada masalah urgent yang gimana banget juga. Kalau emang ada misalnya kebutuhan akan suatu agama tertentu yang spesifik, ya silakan diadres secara spesifik. Walaupun kita paham juga bahwa teman-teman di Indonesia itu mayoritas adalah agama Muslim gitu kan. Cuman ya walaupun mayoritas agama Muslim dan rekan gue juga banyak banget yang agama Muslim, gue juga pernah belajar agama Muslim gitu ya maksud gue. Kita tetap harus menghargai lah rekan-rekan agama lain. Gitu. Yap, menghargai dan toleransi. Dan sementara SEMA ini kan memukul rata, menyamaratakan semuanya. Gitu. Itu yang menurut gue agak kurang pas aja sih. Oke. Nih dia tadi udah dengar pendapat dari seorang advokat. Tapi kalau saya boleh tanya, kira-kira dari teman-teman advokat yang lain, apakah memiliki pandangan yang sama terkait hal itu? Gua nggak bisa berbicara untuk advokat yang lain dong. Nanti gue dicekek Ya, bos. tapi secara general dong, maksudnya kan nggak Nah, sebut gua- personalnya siapa. Ya sama lah, advokat juga pasti terbelah-belah lah. Maksudnya pasti ada yang punya opini yang mendukung, ada yang kurang setuju, ada yang menentang total. Ya semua dengan alasannya masing-masing. Dengan alasan masing-masing. Gue nggak bisa berbicara untuk mereka lah, mereka nggak bisa. Terlalu banyak bro advokat juga, dengan view-nya juga banyak banget kan. Sama kayak politisi lah, politisi kan nggak bisa lalu nanya satu politisi bagaimana pendapat anggota DPR yang lain gitu misalnya, nggak bisa lah. Tiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing, dan walaupun kebanyakan nggak hadir rapat dan nggak punya pendapat biasanya. Saya nggak ngomong itu Pak, bukan saya. Kita tuh nggak perlu takut sama anggota DPR bro. Kenapa tuh? Mereka tuh perwakilan suara kita di pemerintah. Oh iya, tapi Harusnya mereka bagian dari kita. Kasarnya mereka kerja buat rakyat. betul, betul sekali itu. Mereka tuh kacungnya rakyat sebenarnya. Ya, mereka mewakilkan segala Iya. penderitaan. Loh, mereka sudah dipilih oleh rakyat, mereka mengemban tanggung jawab dari rakyat. Ya. Apa yang harus ditakutin? Kita bos mereka. Iya, mereka yang menggaungkan suara kita ya. Iya, jadi mereka nggak berhak juga minta lewat di jalanan diprioritaskan. Masa bosnya disuruh minggir? Yap, betul sekali itu. Oke. Masih ada pertanyaan dari Instagram atau YouTube? Pustakawan mendunia bilang ada yang tertangkap main slot kemarin. Waduh, Oh iya, gue tahu tuh. Ada videonya ngakunya Candy Crush. Candy Crush. Kayak kita nggak tahu Candy Crush apaan ya bu ya. Candy Crush ini. Nah, gue sebel itu ya. Orang DPR tuh nganggap rakyatnya dongo apa gimana sih? Nah, Sebenarnya gak usah lihat Candy Crush atau slot sih, tapi kan lu main. main Iya, lu main. di saat rapat. Iya. Yang Itu ngomongin rapatnya tuh ngomongin aspirasi masyarakat. Iya. Ya ente sadar nggak job desk ente itu apa? Waduh. Ya itu jadi merusak Nggak, dia pandangan kadang-kadang publik dia terhadap- sadar nggak ya bahwa dia pulang ke rumah, dia makan nasi putih itu duit rakyat gitu loh. Sadar nggak?
Iya, dia digaji, anak cucunya bisa makan nasi putih, duitnya tuh duit kepercayaan rakyat kepada dia gitu loh. Sadar nggak itu gitu loh. Dan rakyat tuh nggak bego. Iya, soalnya rakyat main slot. Iya, maksudnya gitu loh, rakyat kita nggak bego. Gila. Gue rasa dia mungkin kebanyakan ngaca tiap pagi, makanya mikirnya rakyat gue juga bego nih kayaknya gitu. Enggak gitu sih harusnya. Nggak, gue kesel gitu, maksudnya kayak mereka lupa gitu, mereka merasa mereka pejabat, terus mereka keren gitu ya. Mereka keren, wah gue bos, gue harus didahulukan, gue penting. Enggak, ente nggak penting bro. Jumlah anggota DPR 500 lebih. Iya. Ente nggak penting-penting amat. Ada tanggapan? Sama dari orang yang sama dan masih dapat uang pensiun nanti. Iya, makanya gue bilang, mereka sekarang suka lupa. Ini bulir-bulir nasi yang masuk ke perut mereka, itu adalah keringat rakyat yang dipercayakan pada mereka untuk mereka mewakilkan di DPR. Malah main slot, main Candy Crush, lu mau main soliter pun gue nggak peduli gitu loh, lu tetap main di rapat. Karena judulnya main. Iya. Ente lupa job desk Anda gitu loh. Iya. Udah kayak gitu masih beralasan, bukannya minta maaf gitu ya. Enggak, saya main Candy Crush gitu kan. Tolong Bodo jangan amat. diperpanjang masalahnya, ini cuma Candy Crush, saya main sambil nunggu rapat dimulai, katanya gitu ya. Iya. Iya, saya sempat baca itu beritanya. Tapi Candy Crush kok Enggak, karena gini, kita tuh lupa bahwa dengan jabatan, dengan posisi, itu ekspektasi orang jadi meningkat. Paling gampang gini, coba kalau kita, ini contoh kasar ya, kita ngelihat orang naik bajai lah gitu ya. Itu terus buang sampah sembarangan di jalanan. Dilawan, satu skenario itu adalah orang naik Mercedes-Benz S-Class, S450 gitu ya, harganya 3 miliar, 4 miliar. Buang sampah yang sama ke jalanan. Mana yang dihina? Mana yang lebih dihina? jelas yang naik Mercy. Iya. Kenapa? Karena dengan ekspektasi orang udah tinggi bro gitu loh. Lu naik Mercy, masa lu nggak lebih beradab sih gitu loh. Lu DPR, ngakunya keren, ngakunya pejabat negara gitu kan, ngakunya orang penting lah satu negara ini, kalau nggak ada lu bubaran gitu kan. Kok kayak gitu kelakuannya? Gitu kan? Kayak macam nggak sekolah gitu loh. Macam gak sekolah. Kan jadi ragu kita kan, yang kayak gitu aja di DPR, gimana caranya dia mau mewakilkan suara kita gitu loh. Mbok ya kalau lu sebelum rapat lu siapin lagi bahannya. Ente tuh nggak pinter-pinter amat pasti. Yep. Ya kan, siapin lagi bahannya apa yang kira-kira mau dipelajari, apalagi mau dibahas, poin-poin apa yang penting yang nggak boleh kelewatan. Itu kan kalau lu nggak, kalau gue pun gitu ya, misalnya kita advokat gitu ya, sebelum sidang ya kita main handphone mungkin ya, tapi ketika kita sudah masuk ruang sidang, kita lagi nunggu, kita siapin lagi bahan dan segala macam gitu loh. Nggak kita main Candy Crush kita kan, karena kita membela kepentingan orang. Ya. Gitu sih. Ini apalagi judulnya DPR. Iya. Kepentingan banyak orang sebenarnya. Tuh. Kalau di jalan mintanya dikasih lewat gitu kan. Totot. Ya nggak semua sih memang. Oknum. Kayaknya yang ibu yang main Candy Crush nggak mungkin begitu sih. Enggak lah, nggak mungkin gitu lah. Nggak mungkin. Dia tauladan satu negara itu. Diajak. Ibu siapa sih namanya? Wah, saya lupa namanya. Coba dicari ntar di Google, ibu siapa itu. Iya. Kayaknya nggak perlu di-mention di sini ya semua. Nggak perlu mention aja. Oke. Karena gini, kalau kita nggak boleh beropini, ya tadi balik pelanggaran HAM. Kalau kita sampai takut beropini untuk mengkritik pemimpin kita yang kita pilih, cuma karena dia anggota DPR, yang mau dikemanain undang-undang dasar kita? Iya, mau dibawa ke mana negeri ini? Mau dibawa kemana? Mau jadi apa negeri ini? Lo bayar pajak kan? Gue bayar pajak. Itu yang nggak gaji mereka bro. Lo kira mobil dinas mereka dari duit dari mana? APBN dari mana pemasukannya? Pajak. Setiap putaran roda mobil dinas mereka itu uang pajak kita. Setiap sejuknya AC di gedung DPR itu APBN, itu dari pajak kita. Jadi kalau mereka nyaman di gedung DPR, itu uang pajaknya rakyat. Lu tahu masyarakat kecil beli minyak goreng kena PPN? Buat mereka salah satunya. Mungkin kalau dipakai buat main slot itu buat investasi kali, buat putar duit di sana. Bukan. Jadi maksud gua ya kalau kita lembek-lembek sama anggota DPR keenakan mereka. Ini nggak boleh takut untuk mengkritisi pemerintah. Lo tahu UMKM kena pajak 0,5% ya dari pemasukan brutonya. UMKM loh. Yang sampai tukang bakso pun kalau dia taat sama pajak itu dibayar 0,5% harusnya. Ya, masuk kemana itu uang? Tuh.
Jangan-jangan tab yang dia pakai pun barang milik negara, BUMN. Tuh. Bisa jadi. Mac ya, Mac. Bangku yang dia dudukin pasti belinya pakai APBN. Itu bukan udah pasti ya? Iya. Yang dia dudukin tuh duit rakyat. Pantat dia itu nyaman karena duit rakyat. I see. Oke, guys, sepertinya kita sudah di penghujung podcast. Iya, jadi agak melenceng tadi ya. Iya, agak nyimpang dikit tadi. Dikit Emosi aing emosi kalau ngebahasin kayak gitu-gitu tuh aing emosi. Dan tadi juga ada yang emot lip yang api-api. Waduh. Siapa? Nggak kelihatan. Iya, intinya itulah. Yep. Yang tadi SEMA kalau boleh balik kesimpulannya adalah yaitu agak blunder lah menurut gua. Karena dipukul rata semua, harusnya nggak boleh dipukul rata. Kalau emang mau untuk di spesifik agama tertentu ya dispesifikin aja, tapi jangan dipukul rata untuk semua agama. Yang kedua yang DPR itu ya apapun yang mereka hirup selama jabatan mereka itu dari uang rakyat. Jadi tahu diri aja gitu loh. Malu gak sih tiap kali mereka rapat terus upacara nyanyi lagu Indonesia Raya gitu ya? Gue sih malu. Kawan mendunia. Apa tuh? Seru banget, sangat membakar jiwa. Waduh. Jangan Harusnya sampai jadi orator gue harusnya. Jangan sampai sobat-sobat anarki ya. Setiap kesejukan yang menyentuh kulit teman-teman DPR, uang rakyat itu. Kalian bayar PPN, beli beras, beli minyak, beli solar, beli minyak tanah untuk ngidupin AC mereka. Siap-siap ya di short clip. Oke, sobat sekalian. Kita sudah di penghujung podcast. Thank you banget Bapak Hans pribadi sudah download menyampaikan opininya mengenai SEMA ini. Jadi intinya SEMA itu hanya sekedar himbauan seperti itu ya. Bukan secara kekuatan hukum gitu ya. Secara kekuatan hukum. Jadi kalau buat sobat-sobat yang sudah terlanjur tenggelam dalam cinta gas dan beda agama, bisa minta bantuan Landak. anggap saja itu ujian cinta kalian. Jadi gas aja. Segala sesuatu yang berharga tuh pasti nggak gampang dapet ya. Yep, betul. Karena semua hal baik itu pantas diperjuangkan. Gila, itu Quotes of the day. quotes of the day. Quotes saya itu sebenarnya. Quote Landak of the day. Dan kalau emang kalian bingung mau ngapain, bisa konsultasi di aplikasinya Landak. Karena aplikasi Landak sudah hadir di Play Store, guys. Kok di Buat iOS kalian belum sih? pemakai Android. Untuk iOS akan menyusul. Kok belum? Karena belum. Karena belum saja. Gitu. Ini mau saya ceritain ke Apple Indonesia. Ya dong, shout out ke Apple Indonesia, tolong punya support IT yang agak lebih becus dikit. Mereka nggak pegang IT soalnya bro. Mereka pegang IT-nya tuh di Singapura. Nggak peduli gua pokoknya Apple Indonesia lah. Ya, untuk pengguna iOS, kalau misalkan emang nggak bisa download aplikasinya, kita juga ada di versi websitenya ya, yaitu app.landak.id. Jadi bisa langsung dibuka aja di sana dan kalian bisa menikmati layanan hukum dari Landak. Mulai dari konsultasi, pembuatan dokumen, atau sampai pembuatan badan usaha juga ada. Kalau pembuatan keluarga belum bisa ya kita ya. Ini bukan KB. Ini konsultasi hukum ya, bukan KB. Iya. Oke, terima kasih sobat. See you on next podcast. Bye bye.